Program pelayanan Jemaat GPM Shalom diarahkan kepada pengembangan umat. Persidangan Jemaat ke-28 Jemaat GPM Shalom untuk mengevaluasi program kerja pelayanan tahun 2021 dan merumuskan program kerja pelayanan tahun 2022 resmi digelar pada Minggu 23 Januari 2022. Pembukaan persidangan ditandai pemukulan tifa oleh Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta Lo Mustamu, berlangsung di Gedung Gereja Shalom Batu Meja, Kecamatan Sirimau. Persidangan yang digelar berlangsung dalam tuntunan tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, serta subtema, membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi 19 dan transformasi digital. Dalam sambutannya, Pendeta Los Mustamu mengatakan, persidangan Jemaat ke-28 Jemaat GPM Shalom adalah bentuk evaluasi pertanggungjawaban iman warga gereja, khususnya pelayan dan umat terhadap semua program pelayanan yang dilakukan selama 1 tahun. Disebutkan persidangan Jemaat adalah aktualisasi dan misi dari GPM untuk memberi respon terhadap realitas persoalan yang terjadi di dalam Jemaat maupun di masyarakat. Mustamu menekankan pentingnya perumusan program dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan umat, mengingat sidang Jemaat memiliki posisi strategis, melahirkan produk pelayanan sesuai rumusan yang termuat dalam dokumen rencana strategis atau Renstra, pengembangan Jemaat GPM Shalom. Dirinya berharap pemberdayaan ekonomi umat harus ditingkatkan. Di samping itu, pentingnya pengelolaan keuangan gereja hendaknya dimaksimalkan demi menjawab gumulan umat, termasuk di dalamnya pastoralia dan konseling. Ketua Majelis Jemaat GPM Shalom Pendeta LF Samuel mengakui, kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada realisasi program tahun 2021 belum maksimal. Melalui persidangan Jemaat ke-28 ini, program pelayanan di tahun 2022 lebih diarahkan pada program penguatan spiritual umat, juga mendorong umat membangun kehidupan yang saling berkontribusi di tengah umat sedang menghadapi situasi pandemi saat ini. Jiwa Renstra, sebagaimana gereja mengisyaratkan, pemberdayaan terhadap umat itu tetap menjadi penting. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bicara soal keuangan itu ternyata bahwa pendapatan itu hampir sebagian besar terserap dalam belanja tetap, bahkan belanja rutin itu. Tetapi yang menjadi pemberdayaan umat pun tetap menjadi sesuatu yang menjadi penting bagi setiap jemaat dalam persidangan. Dan itu yang coba ketong gagas di tahun ini, sehingga pemberdayaan itu tidak terabaikan, tapi juga menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan dalam sebuah persidangan jemaat. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Sidang ke-28 Jemaat GPM Shalom, Selato Salwa, dalam laporannya menjelaskan berbagai rangkaian kegiatan seperti penelaan Alkitab atau PA, penjelasan tema dan subtema sidang, prasidang serta penyampaian materi persidangan kepada perwakilan sektor dilakukan mendahului persidangan ke-28. Sidang ke-28 ini diikuti peserta sebanyak 68 orang, terdiri dari 40 majelis dan perutusan 21 orang dari 4 sektor, serta peserta luar biasa dari utusan subkomisi, AMGPM, Litbang, tim verifikasi, MPK, serta undangan lain. Mengawali pembukaan persidangan ke-28 Jemaat GPM Shalom, dilakukan ibadah minggu, dilayani Pendeta Sony Hetaria yang juga Rektor UKIM Ambon.